Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang converse, inverse, kontraposisi. Nah, dari suatu implikasi dapat diperoleh implikasi lain yang disebut converse, inverse, dan kontraposisi. Ini ada tabel kebenaran untuk mendapatkan converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, tabelnya bisa diamati. Kemudian kita langsung ke contoh. Tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari implikasi berikut. Saya pergi ke dokter jika saya sakit. Berarti ada dua kalimat, yaitu kalimat P dan kalimat Q. Kalimat P, saya pergi ke dokter. Kalimat Q, saya sakit. Nah, converse-nya adalah implikasi dari Q dan P, ya. Berarti Q-nya saya sakit, P-nya saya pergi ke dokter. Jadi converse-nya, jika saya sakit, maka saya pergi ke dokter. Kemudian inverse. Inverse itu implikasi dari negasi P dengan negasi Q. Maka negasi P-nya, saya tidak pergi ke dokter. Kalau negasi Q-nya berarti saya tidak sakit. Nah, menjadi jika saya tidak pergi ke dokter, maka saya tidak sakit. Nah, kemudian kalau kontraposisi itu diimplikasi dari negasi Q dengan negasi P. Jadi seperti kebalikannya si inverse, ya. Nah, jika saya tidak sakit, maka saya tidak pergi ke dokter. Nah, itu adalah converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, silakan dipahami. Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan ini terbagi menjadi 3, yaitu modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Pada modus ponens yaitu ketika ada premis 1 dengan premis 2. Nah, contohnya, jika seorang menjadi pengusaha, maka ia memiliki banyak karyawan. Kalau premis 2-nya, Ahmad seorang pengusaha. Nah, jadi konklusi atau kesimpulannya yaitu Ahmad memiliki banyak karyawan. Misalkan di modus ponens ada rumus. Rumusnya adalah implikasi P ke Q dengan premis 2-nya adalah kalimat P, maka hasilnya menjadi Q. Nah, jadi semisal P-nya adalah jika seorang pengusaha itu dicoret dengan yang premis 1 dan premis 2 menjadi pengusahanya sama-sama dicoret, maka hasilnya adalah Ahmad memiliki banyak karyawan. Kemudian yang modus tollens itu kan rumusnya implikasi dari P ke Q dan premis 2-nya adalah negasi Q, maka jawabannya adalah negasi P, ya. Contoh, modus tollens premis 1, jika musim kemarau datang, maka penduduk kekurangan air. Nah, premis 2-nya penduduk tidak kekurangan air. Nah, tadi kan berarti P-nya musim kemarau datang, Q-nya penduduk kekurangan air. Maka jawabannya yang diminta adalah negasi P. Berarti negasi P adalah musim kemarau tidak datang. Kemudian ada silogisme. Nah, silogisme itu ketika ada premis 1 di mana implikasi P
dan ki, yang premis 2 adalah implikasi dari ki dengan R, maka jawabannya implikasi P dengan R. Nah, semisal jika hari ini hujan, maka udara dingin. Premis 2, jika udara dingin, maka saya memakai jaket. Jadi konklusinya, jika hari ini hujan, maka saya memakai jaket. Nah, atau yang udara dinginnya ini bisa dicoret menjadi jika hari ini hujan, maka saya memakai jaket. Nah, sekian video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.